Abdul Mukti dikenal masyarakat luas di tanah air sebagai tokoh Muhammadiyah serta akademisi pakar pendidikan Islam Indonesia. Dirinya dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Merah Putih. Berbagai terobosan di dunia pendidikan pun beliau lakukan. Abdul Mukti menggagas pembelajaran coding dan kecerdasan buatan AI, serta menjalankan pendidikan bermutu untuk semua. Langkah apa lagi yang akan dilakukan Abdul Mukti untuk dunia pendidikan di Indonesia ke depan? Kita saksikan bersama. Pendidikan merupakan salah satu elemen penting yang berfungsi sebagai pondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia masih punya banyak tantangan. Salah satunya adalah pemerataan pendidikan. Untuk itu program prioritas Kemendikdasmen 2025 fokus pada pemerataan akses pendidikan, kemudian penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas guru, serta sarana dan prasarana. Sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, bagaimana strategi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti untuk mewujudkan itu semua? Bersama saya Anisha Dasuki di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Pak Abdul Mukti, apa kabar? Selamat datang di News Tower. Ya. Terima kasih. Kita sambil ngobrol-ngobrol, Pak. Kehormatan saya bisa datang ke sini. Saya yang merasa terhormat, Pak, dikunjungi rumahnya. Terima kasih. Ya. Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Pak Abdul Mukti, gimana? Saya ingin tahu kisahnya, Pak. Gimana ceritanya Bapak bisa terjun di dunia pendidikan sampai akhirnya ditunjuk jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama ditunjuk jadi menteri ya lebih karena kepercayaan diberikan Pak Presiden kepada saya. Terima kasih Pak Presiden, dan mungkin juga beliau mendapat rekomendasi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Tapi saya memang by education background itu kan saya secara akademik memang saya jurusannya pendidikan. S1, S2, S3 saya itu pendidikan. Emang cita-citanya jadi guru, Pak? Awalnya sebenarnya tidak, lebih karena doa orang tua. Awalnya susah pengen jadi wartawan. Oh, pengen jadi wartawan. Karena waktu saya mahasiswa itu, saya aktif sebagai wartawan kampus, koran kampus. Sehingga saya lebih berminat jadi wartawan, padahal jurusannya guru. Fakultasnya tarbiyah, tapi saya pengen jadi wartawan. Tapi orang tua itu terus saja berdoa gitu. Rupanya guru, Pak? Bapak saya guru, guru di kampung ya. Kemudian saya kira ini mungkin cerita sedikit ya. Jadi setelah saya selesai S1 itu, saya mendaftar calon dosen. Saya mendaftar calon dosen, dan ternyata saya diterima. Nah begitu saya diterima, sudah saya jadi dosen, jadi guru kan. Kan memang background saya S1-nya pendidikan. Saya lanjut S2 di Australia juga pendidikan. Saya S3 juga pendidikan. Waktu itu jurusannya pendidikan agama Islam. S1-nya, S2-nya di Australia. Itu psikologi pendidikan. S3-nya sosiologi pendidikan. Jadi memang secara background akademik semuanya pendidikan, Mbak. Nah setelah itu saya kemudian di UIN mengajar, kemudian saya juga di Muhammadiyah. Saya juga di Muhammadiyah itu sekretaris Majelis Pendidikan. Yang mengurusi sekolah Muhammadiyah dan madrasah Muhammadiyah. Kapan mulai pupus jadi wartawan, Pak? Akhirnya milih jadi pendidik, jadi Pak. wartawan berhenti, tapi menulis masih dong. Masih. Menulis masih, dan juga ya termasuk jadi temannya wartawan juga. Pak, apa yang melatar belakangi pilihan visi pendidikan bermutu untuk semua? Bapak punya visi itu, pendidikan bermutu untuk semua. Terus tantangannya apa? Kan di Indonesia sebenarnya tantangannya bukan geografinya aja udah tantangan, Pak. Iya, jadi saya selalu suka 3 ya alasan itu.
karena mudah diingat. Yang pertama alasan konstitusional. Kita membaca di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Ya. Itu amanat undang-undang. Kalau undang-undang dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Itu alasan pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa kesenjangan pendidikan masih jadi masalah kita. Kita punya masalah pendidikan itu dari sisi mutu gurunya, ketersediaan sarana prasarananya, dan juga tentu saja kualitas pembelajarannya. Saya kan 2 periode di Badan Akreditasi, Mbak. Saya tahu bagaimana kesenjangan itu terjadi. Kalau kita buat pemeringkatan menurut akreditasi unggul ya A, kemudian B, kemudian C. Mayoritas kita itu masih di B ini. Yang A sedikit, yang C sedikit, tapi yang tidak terakreditasi juga masih ada. Dan kalau kita lihat memang itu sebagiannya by region. Jadi memang masih ada kesenjangan mutu antara Jawa dengan luar Jawa. Itu yang kita lihat dari hasil akreditasi. Yang kedua, masih ada kesenjangan mutu antara negeri dengan swasta. Itu juga terjadi. Nah, yang ketiga juga memang masih saja terjadi kesenjangan antara, mohon maaf ya, sekolah elit dengan sekolah alit. Alit itu apa, Pak? Alit itu kecil. Oh, iya, iya. Sekolah elit itu sekolah yang memang mudah lah, semuanya ada di situ. Bayarnya juga sesuai dengan fasilitasnya dong gitu. Tapi ada sekolah yang mohon maaf, seperti yang akhir-akhir ini kita lihat ya, ada yang mohon maaf ya seperti masih di mohon maaf sekali, seperti masih di kandang ayam dan sebagainya. Itu tidak kita pungkiri masih ada yang seperti itu. Karena itu maka kami sebagai penyelenggara negara memiliki tugas untuk memenuhi amanat konstitusi tadi. Amanat konstitusinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sehingga ada alasan pertama alasan konstitusional, yang kedua alasan realitas, yang ketiga adalah alasan untuk bagaimana kita mengemban tugas masa depan. Problem kita itu tidak hanya equality, tapi juga ada equity. Nah, equity itu kan artinya kalau equality kan semuanya harus sama. Betul. Kalau equity itu kesetaraan. Karena itu maka dengan pendidikan bermutu untuk semua, kita berusaha untuk bagaimana agar semua anak Indonesia bisa belajar. Tidak boleh mereka kehilangan kesempatan belajar karena domisilinya, karena status ekonominya, karena mungkin jenis kelaminnya, atau karena agamanya, atau karena keadaan fisiknya. Sekarang masih terjadi masalah-masalah seperti itu. Yes. Karena itu maka kita ingin break the barrier. Kita ingin mencoba untuk memecah berbagai macam kendala-kendala itu, kemudian kita carikan solusinya sehingga dengan memberikan bermutu untuk semua itu mengandung pesan semuanya harus punya kesempatan belajar. Jadi belajar tidak harus sekolah, tapi belajar. Dan sekolah pun tidak harus formal. Kenapa tidak harus sekolah? Dia bisa belajar lewat kursus. Kursus pun kan juga belajar. Dia punya keterampilan yang dengan itu dia bisa punya kesempatan untuk bisa bekerja yang baik. Nah, karena itu maka berbagai akses, berbagai layanan itu harus kita buka sebanyak-banyaknya, harus kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya, tentu dengan dukungan dari berbagai pihak. Pak Menteri, mungkin Bapak juga sudah pernah lihat. Pernah seliweran di explore Instagram saya, ada anak-anak sekolah. SMP, mungkin kelas 1 SMP. Tambah kurang kali baginya tuh gagap, Pak. Iya. Saya heran, saya kalau nggak bisa kayak gitu, sentil sama mas saya. Itu realita pendidikan. Iya. Atau karena memang ada miss di kurikulum yang kemarin? Kita selama COVID itu memang mengalami beberapa hal ya. UNESCO itu menyebut ada yang ditulis dalam laporan dia itu namanya schooling without learning. Apa itu? Mereka itu sekolah tapi sepertinya nggak belajar. Ya. Itu laporan resmi UNESCO, Mbak. Walaupun memang harus kita katakan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di Indonesia juga itu terjadi. Kenapa seperti itu? Ya memang ada problem dalam pendidikan kita ini. Gitu. Yang kedua, kita mengalami learning loss. Ini juga riset
di banyak negara. Learning loss. Wow. Itu akibat dari pandemi. Kenapa itu bisa terjadi? Selama pandemi kan nggak boleh ke sekolah, Betul. nggak bisa ke sekolah. Betul. Yang online itu belajarnya nggak sungguh-sungguh. Saya dosen, saya dosen. Ngajar online itu Mbak, hasilnya beda jauh dengan ngajar offline. Bahkan mohon maaf, Yang ngajar juga ngantuk, Pak. ngantuk. Sebagian ada yang cerdas, dalam tanda petik ya. Sebagian mahasiswa itu cukup titip video saja di situ. Seakan-akan dia datang, padahal dia entah kemana. Tapi dia juga cerdas, karena apa? Pembelajaran online itu bisa direkam. Iya. dia Bisa direkam. balik lagi. Itu yang disebut dengan flip learning. Jadi dia tidak harus ikut seketika itu, tapi dia nanti bisa merekam sendiri kapan dia memerlukan untuk belajar dari yang online tadi itu. Jadi nggak semata-mata dia nggak belajar gitu. Tapi memang intensitasnya dan kesungguhannya memang berbeda dengan face to face seperti ini. Nah, Tapi itu kenapa bisa terjadi, Pak? Apa karena semata-mata karena ya memang pertama karena memang kita kan belum punya pengalaman pembelajaran seperti Ya. itu. Jadi 100 tahun yang lalu pengalamannya. Iya kan? Jadi selama COVID itu kan kita semuanya kan learning by doing kan. Iya. Kemudian yang berikutnya apa? Memang ada yang betul-betul tidak sempat belajar. Karena apa? Tidak ada akses internet, tidak bisa belajar ke sekolah, sehingga karena itu memang dia nggak belajar. Nah ini yang kemudian menyebabkan apa yang kita sebut dengan learning loss tadi itu. Sehingga kan tidak usah lama-lama, kan beberapa tahun yang lalu juga ada kan di salah satu kabupaten sudah SMP nggak bisa baca. Nah iya itu, Pak. Nah sebagian memang karena ada menurut saya, tapi ini perlu dibuktikan dengan riset ya. Iya. Itu memang sebagian karena sekarang kan anak-anak itu kan tidak ada tinggal kelas. Oh sekarang nggak ada? Nggak ada tinggal kelas. Nggak naik kelas tuh nggak ada? Saya Nggak baru ada tahu. tinggal kelas. Yang kedua, ujian itu kan untuk SD ke SMP kan SD mesti lulus. Karena masih wajib belajar 9 tahun. Iya. SMP itu baru nanti ada di situ. Karena kelas 12 kan memang perlu beberapa itu. Nah, itu ternyata memang berdampak terhadap motivasi belajar. Sehingga karena itu maka kita memang harus melihat ini sebagai sebuah realitas bahwa ada yang perlu kita perbaiki dari sistem pembelajaran kita itu. Nah, saya melihat ada problem yang secara teoritik saya pelajari itu pembelajaran kita ini masih terlalu verbalistis. Menghafal tanpa tahu maksudnya dan seterusnya, verbalistis. Yang kedua terlalu achievement oriented. Nilai. Kamu dapat nilai berapa. Yang akhirnya apa? Belajar untuk menjawab pertanyaan. Yang kadang-kadang menjawabnya itu tidak sesuai dengan pemahaman. Atau belajar hanya untuk sekedar lulus. Akibatnya apa? Nyontek. Apalagi misalnya memang jawabannya itu adalah jawaban yang istilahnya jawaban objektif. Milih hanya ada satu jawaban yang benar. Itu kan objektif. Sehingga akhirnya apa? Semangat belajarnya itu kurang, pendalaman materi kurang. Karena itu kita coba perbaiki pendekatan belajarnya dengan namanya deep learning. Ini yang menjadi kebijakan saya, pembelajaran mendalam. Yang itu dimaksudkan untuk ketika belajar itu, orientasinya harus mempelajari sesuatu secara mendalam. Belajar untuk memahami konsep, memahami teori, menerapkannya, dan dia juga belajar tanpa ada tekanan. Sehingga dalam deep learning itu ada 3 prinsip, mindful, meaningful, dan joyful. Pembelajaran yang reflektif, pembelajaran yang bermakna, dan pembelajaran yang menggembirakan. Jadi anak-anak itu tidak berpikir bahwa sekolah itu menjadi sesuatu yang membebani dia. Membebani dan dipaksakan oleh Betul. orang tua. Nah, Nanti di segmen berikutnya saya akan bertanya soal 3T, Pak. Sekolah bagaimana, seperti apa kondisi di sekolah di daerah 3T yang anak-anak aja tuh ke sekolah, kita boleh sambil jalan ke atas, Iya, Pak. Sekolah tuh kayak pakai jembatan Indiana Jones itu loh, Pak. Iya betul, sedih sekali. Sedih kita lihat. sekali, Pak. Tapi ada yang cerdas, sedih tapi cerdas. Kenapa? Misalnya ada yang naik layang-layang itu, yang ini melempati gantole. sungai kan, naik gantole, Iya. itu sedih ya. Tapi menunjukkan betapa anak-anak itu juga cerdas. Iya, betul. Ya tentu ini kan pesannya, kalau soal sungai bukan di kami dong. Iya. Kalau soal sungai ada yang lain. Mudah-mudahan Pak Menteri yang berwenang melihat acara ini. Betul.
Anda masih bersama kami di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih, masih bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Bapak, pendidikan di daerah 3T masih PR-nya banyak nih Pak. Ya, dari mulai kualitas pendidikannya, ya, kualitas gurunya, ya, fasilitas penunjangnya, sekolahnya. ya. Buru-buru mau DS school yang canggih, digitalan. Ya, Kondisi ya. sekolahnya aja, aduh, memprihatinkan. Ya. Terobosan dari Bapak seperti apa? Ya, yang pertama tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas bahwa kesenjangan pendidikan itu masih terjadi. Tapi kita optimistis bahwa persoalan itu dapat kita atasi dengan 3 pendekatan yang coba kami lakukan. Yang pertama, di daerah 3T itu kita akan menghidupkan kembali atau kalau perlu membangun sekolah satu atap. Sekolah satu atap itu sekolah yang di situ 3 jenjang pendidikan, bahkan mungkin 4 gitu. Jadi prasekolah, TK, SD, SMP, dan SMA dalam satu gedung yang sama. Sehingga mereka tidak perlu belajar keluar karena daerahnya yang memang sulit terjangkau dan sebagainya, cukup belajar di situ dengan pendidikan satu atap itu. Yang kedua, itu pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Nah, ini memang ada di dalam undang-undang pendidikan itu. Pendidikan jarak jauh itu memang awalnya dibuka untuk mereka yang tinggal di daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Tapi sekarang kita mencoba dengan paradigma yang kita sebut dengan distance learning itu dengan digitalisasi pendidikan. Yang itu nanti kita rencanakan untuk digitalisasi pendidikan itu 300.000 sekolah dalam rentang waktu 5 tahun maksimal. Itu yang diluncurkan Pak Presiden dengan smart classroom. Kemudian juga kita siapkan materinya dan guru-gurunya kita latih. Nah, yang ketiga itu kita mencoba kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, bahkan juga bisa pemerintah daerah untuk mendirikan namanya rumah-rumah pendidikan. Rumah pendidikan itu begini Mbak, dia bisa jadi tidak sekolah, dalam pengertian bukan sekolah formal. Homeschool maksudnya gitu, ya, seperti itu ya Pak? Tapi dia misalnya bisa belajar kami sudah sempat bicara dengan beberapa pimpinan lembaga keagamaan, misalnya dengan PGI. Itu kan gereja-gereja itu dimanfaatkan untuk ibadah, itu kan biasanya hanya kalau weekend saja. Iya. Nah, Senin sampai Jumat itu kan biasanya tidak digunakan. Nah, ini kan kita bisa gunakan itu untuk sarana belajar bagi masyarakat. Dan kami sudah ada pembicaraan awal dengan beberapa tokoh agama. Nah, gurunya siapa? Bisa jadi gurunya adalah para pendeta di situ. Mereka kan secara materi menguasai. Tinggal kita berikan misalnya pelatihan singkat, barang 1 bulan atau maksimal 2 bulan tentang metode untuk mengajarnya. Ini cara kami, atau bisa juga, misalnya kalau kita ada kekurangan guru misalnya, kita merekrut apa yang saya sebut dengan relawan pendidikan. Dia masyarakat setempat, bisa jadi mungkin ya pensiunan, sudah tidak lagi mengajar, dia masih punya ya pengalaman, masih punya kesempatan, bisa kita rekrut untuk jadi relawan pendidikan. Atau bisa pemuda setempat. Kita bergeser sedikit. Digitalisasi itu kan seperti apa ya? Pisau bermata ganda ya Pak ya. Di satu Betul. sisi baik, bisa mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan. Ya. Anak-anak juga lebih cepat menyerap informasi. Betul, ya. Tapi di satu sisi memperlebar kesenjangan pendidikan, Pak. Bagaimana Kemendikbudristek memastikan bahwa digitalisasi ini tidak memperlebar kesenjangan pendidikan? Banyak mereka yang ya main handphone, hanya lihat video-video saja tanpa menyerap ilmu yang sebenarnya banyak dari situ. Ya, justru di situ kenapa kemudian program yang dicanangkan Pak Presiden itu, yang smart classroom, digitalisasi itu untuk semua sekolah. Untuk semua sekolah. Dan itu semuanya free disediakan pemerintah untuk sekolah-sekolah itu. Dan gurunya nanti kita latih, Mbak. Gurunya kita latih. Sekarang ini memang kita lihat kondisi sekolah kita ini, dilihat dari sisi tadi, pelayanan digital itu, ada 3 kategori. Sekolah yang di situ ada listrik dan internet. Sekolah yang di situ ada listrik, tidak ada internet.
dan sekolahnya di situ, listrik tidak ada, internet apa lagi? Masih ada ya Pak? Masih ada. Lantai juga kadang-kadang nggak ada ya Pak? Itu realitasnya tidak bisa kita tutupi. Tetapi kan kemudian kita harus ada solusinya. Nah, solusinya adalah yang sudah siap kita siapkan. Yang tadi kategori pertama nanti akan menjadi program yang kita laksanakan yang terdahulu itu. Nah, yang ketiga ini solusinya dua. Sesuai dengan arahan Pak Presiden dan juga yang sudah kami putuskan, nanti di sekolah-sekolah itu akan ada solar panel. Listriknya itu dari tenaga surya. Pak Abdul Muti, Bapak melihat pelajar-pelajar saat ini karena bisa dibilang dibandingkan pelajar di era kami nih Pak, betul. Di era saya itu apalagi jauh. era saya. Oh, ya. Sangat jauh, mungkin karena digitalisasi, perkembangan zaman dan lain-lain, globalisasi. Jadi sangat jauh sekali cara metode mereka belajar, betul. Cara mereka belajar, betul. Cara mereka berpikir. Betul. Itu berbeda jauh. Yeah. Bapak melihatnya seperti apa? Ini berkembang ke arah baikkah atau justru wah ini ada yang lost track di beberapa step nih? Menurut Bapak seperti apa? Ya memang itu problem yang dalam beberapa buku yang saya baca itu dampak generation gap sebagai akibat dari teknologi dan juga sebagai akibat dari perbedaan tingkat kesejahteraan. Maka cara kita mendidik itu memang harus berubah. Sehingga kami sekarang untuk merubah itu membuat kebijakan namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kebijakan kami untuk pendidikan karakter. Yang itu mungkin Mbak itu beda dengan yang terjadi sekarang. Pertama bangun pagi. How difficult is it? Oh, very difficult. Iya kan? Bangun pagi. Yang kedua beribadah. Sesuai agama keyakinan masing-masing. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat makan sehat bergizi. Ini juga program Pak Presiden makan bergizi. Yang kelima gemar belajar. Yang keenam bermasyarakat. Yang ketujuh tidur cepat. Kita coba bangun habit itu, kebiasaan itu. It's simple thing. Tetapi kita tekankan menjadi rutinity. Dan 7 kebiasaan ini menjadi bagian dari co-kurikuler. Karena saya percaya habit itu dimulai dari habituation. Betul. Iya kan? Dan itu kami ada panduannya. Dan saya ingatkan, saya kira kita semua percaya kan, hal yang besar itu bisa dimulai dari langkah yang sangat kecil. Pak Menteri, ini terkait yang lagi ramai nih Pak, lagi viral. Putusan Mahkamah Konstitusi supaya pemerintah pusat dan daerah menggratiskan sekolah negeri dan swasta untuk jenjang SD hingga SMP. Saya mikir sekolah internasional gratis juga. Gimana? Itu bahasanya media itu. Poinnya begini. Pemerintah memang harus memenuhi kewajiban konstitusional untuk memberikan layanan pendidikan yang gratis bagi masyarakat. Istilahnya pendidikan tanpa biaya. Menyerap lah ya, menyerap murid. Tetapi itu keputusan MK-nya menyebutkan secara bertahap sesuai kemampuan finansial pemerintah. Itu yang nggak dikutip. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta itu masih boleh memungut dengan persyaratan tertentu. Ada kata-kata itu. Nah itu yang juga tidak dikutip utuh oleh media. Realitasnya begini, pemerintah itu telah membantu negeri dan swasta. Jadi semua sekolah, negeri maupun swasta dapat dana BOS. Yes. Yang dana BOS itu diberikan sejumlah murid yang ada di sekolah itu. Yang kedua, ada bantuan namanya PIP. Nah PIP ini memang untuk murid yang tidak mampu. Nah, dalam realitasnya di lapangan sekarang ini, terhadap dana BOS itu ada 3 sekolah swasta itu. Pertama, ada sekolah swasta yang menerima dana BOS dan tidak memungut sama sekali. Bahkan mohon maaf beberapa sekolah ada yang saldo. Apa itu? Lebih. Karena alokasi pemerintah itu lebih banyak daripada SPP yang seharusnya dibayar di sekolah itu. Jadi banyak sekolah-sekolah di desa yang dia saldo dana BOS itu. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk dana BOS dikurangi ya. Enggak. Banyak yang begitu. Yang kedua ada menerima dana BOS tapi ada tambahan sedikit. Nah, yang ketiga memang ada sekolah swasta sama sekali tidak mau menerima dana BOS. Yang Mbak sebutkan tadi itu tidak mau. Yang sebulan 5 juta, sebulan 4 juta, enggak mungkin. Nah karena itu maka
keputusan MK itu sudah kami pelajari dan nanti kami akan menyampaikan kepada masyarakat apa langkah yang akan kami lakukan. Tapi prinsipnya sekali lagi, utuh kami baca keputusan MK itu tidak otomatis negeri swasta itu gratis. Gitu. Pak Menteri, saat ini dunia sedang istilahnya shifting ya Pak, lagi berubah, lagi terus bergerak dan kondisinya masih sangat cair. Betul. Apa pesan Bapak untuk pelajar Indonesia? Pertama, percaya diri. Yang kedua, berpikir positif bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita percaya diri. Bahasa singkatnya, be agile generation, don't be fragile generation. Itu saya setuju Pak. Nah, yang gitu. sekarang fragile banget. Nah, jangan jadi generasi yang fragile. Yang dikit-dikit mama, dikit-dikit papa, gitu kan. Harus jadi generasi yang tough, percaya diri, optimistis. Kemudian yang berikutnya, perbanyak jejaring. Next power, kekuatan yang akan datang itu penentunya adalah mereka punya jejaring. Karena itu berkawanlah dengan kawan yang sebanyak-banyaknya. Dan kawan di dunia nyata, jangan kawan di dunia maya. Pesan untuk para pelajar Indonesia dari Bapak Menteri, jadilah generasi yang agile, bukan generasi yang fragile. Ya, Pak, ya. Jadilah generasi yang kuat, bukan generasi yang menye-menye. Pesan yang sangat kuat dari Bapak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih sudah diundang ke Inews. Kita jumpa lagi di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih.